suportif banget, benar-benar suportif. Kerjaan disupport, apapun semua mimpi aku disupport sama dia, bahkan sesuatu hal yang aku anggap kayaknya nggak bisa deh, tapi disupport. Hari ini tuh mamanya ulang tahun, tapi dia bagi waktu karena pengen datang ke acara launching Salaya ini karena dia tahu persiapannya kan lumayan hektik gitu ya. Saya udah support, ngerekamin aku, foto-fotoin aku, jadi very very supportive boyfriend. Kalau kenalnya sendiri sejak kapan sebenarnya? Masih tahun 2011 pas traveling tahun 2011. Apa? Oh enggak, kita kenal itu 2012 sebenarnya, 2011. Jadi masih kecil sih kenal ya, karena dia temannya temen aku, dia temennya Iqbal, Kiki gitu-gitu kan. Terus sering ketemu, nggak sering sih, cuma pernah ketemu, pernah kenal. Habis itu lost contact karena dia juga ke Amerika. Dan syuting bareng 2022 kan, Budi Pekerti. Tapi pada saat pertama kenal emang itu belum ada kayak film. Masih kecil, dia masih SMP. Berarti officialnya kapan? Kapan ya? Kamu bantuin aku dong. Omar. Omar, bantuin. Dia nanya. Bikin. Kalian jangan jadi tahanan. Udah selesai. Kamu sih kalian baju tahanan. Jadi kita mau klarifikasi soal tahanan Prilly ini seperti apa ya? Nia, turunan Nia. Apa nih? Kenapa pakai malu? Kenalnya awalnya waktu itu bulan 2012 pas 2011 ya? 11 apa 11. Ya itu karena aku kenal sama dia 2011 kan. Dan aku tuh pokoknya dulu pernah punya statement dan sampai sekarang tetap berpegang teguh dengan itu, mustahil untuk gak ngefans sama Prilly. Jadi aku dari 2011 tuh kayak gitu loh, matanya berpindah. tapi pada saat itu emang maksudnya belum ada fans asal Oh enggak, kita pernah ketemu ya di mall. Ketemu di mall terus kayak halo emang temenan bukan, tapi ya sama-sama kenal. Ya udah, sejak dari situ aku akan ngeklaim diri aku mulai dari 2024, aku tahanan dari 2011. ini kan rentang 14 tahun baru ketemu lagi dan sekarang dekat lagi nih ya. Tapi tentang waktu itu masih berselengkat teman atau emang lost contact sih pada saat 14 tahun kebelakang ini? Lost contact. Jadi ada beberapa kapal-kapal. Nggak, kita baru ketemu lagi tahun 2022 pas syuting bareng. 2022 pas syuting Budi Pekerti. Gitu. Abis itu kan soalnya dia sekolah dan kuliahnya di luar, jadi nggak ketemu. Kalau officially kapan sih Mara mungkin menyatakan cinta? Jadi ada 3 model kapal yang kita jual hari ini. Kapan ya? Rahasia dong kalau official, nanti pas tanggal itu dirayain sama orang-orang. Tapi susah nggak untuk menaklukkan? Wow. Gimana tuh? Susah nggak dari seorang fans akhirnya? Menurutku aku nggak pernah menaklukkan ya. Kayak benar-benar aku di sini tuh cuma untuk kayak support, untuk mengagumi dan ya udah itu doang sebenarnya. Nggak ada yang menaklukkan atau apa, karena jadi selama Prilly masih ngebolehin aku tanda kutip ngefans diam-diam dengan dia sih aku senang. Ya kenapa Prilly sendiri mau terima Omara? Apa Omara kriteria calon suami Prilly? takut banget. Jadi guys, ini sebenarnya ada beberapa kapal yang kita jual. Bukan itu. Salah ya. Alasan Prilly mungkin apa, dia dewasa atau mungkin? Enggak, kita tuh temenan dari 2022 kan, dan dari kita syuting Budi Pekerti itu, Omara tuh selalu menjadi, mungkin aku bisa bilang dia human diary aku kali ya. Aku selalu curhat sama dia, cerita sama dia, cerita dari hal-hal yang kayak kerjaan sampai hal-hal personal juga aku cerita sama dia. Jadi kita benar-benar temenan yang benar-benar kalau ketemu tuh sharing soal kehidupan gitu. Terus yang nggak tahu tiba-tiba kayak kok cocok ya gitu. Seneng aja sih kita bisa backpackeran bareng gitu. Belajar budaya-budaya baru dan kita kan juga ngerasa mungkin Indonesia sebagai orang Indonesia jarang, kita sering kali nggak visit ke negara-negara tetangga juga kan, dan juga akhirnya kita decide untuk ke beberapa negara-negara Asia Tenggara yang belum pernah dikunjungi sebelumnya budaya sama. Kalau Omara sendiri melihat Prilly wanita yang seperti apa sih mungkin yang buat Omara kagum gitu? Sempurna. Udah maksud gue udah sukses gitu kan? Iya. Apa ya? Jadi ada satu term yang mungkin konotasinya bisa dijadiin positif tuh Ubermensch, dan Prilly itu adalah Ubermensch. Cari ya Ubermensch itu apa ya? Kamu ngasih PR deh ke netizen. Iya dong, harus dong biar kayak oh ternyata Prilly hebat. Enggak.
Kemarin kan akhir tahun backpacker ke Kamboja ya misalnya. Kenapa pilih Kamboja dan gaya travelingnya backpacker? Kenapa pilih Kamboja dan? Kalau aku alasan paling masuk akalnya males naruh bagasi ya. Jadi kalau backpacker kan bisa taruh di kabin aja gitu. Dan ya emang bawaan kita ya segitu aja, jadi nggak perlu bawa koper, jadi nggak ribet juga. Terus aku dari dulu pengen ke Kamboja tapi nggak kesampaian, jadi pengen coba aja wisata di sana gitu. Dan kalau Bangkok karena emang dekat juga, nggak jauh, teman-teman kita juga lagi di sana semua pas tahun baru, jadi udah kita ikutan ke sana. Dan melihat kan ada banyak banget firework gitu. Ya kan pas New Year kan? Benar. Di sini juga banyak. Banyak. Ya pas pada saat traveling bareng selama 10 hari ke Kamboja itu ada nggak sih maksudnya yang akhirnya tahu nih sifat aslinya dia kayak gini, maksudnya yang segi positif gitu atau yang sebaliknya gitu. Kan biasanya kalau traveling bareng tuh nggak ada sisi negatifnya Omara pas traveling sama aku, ya kan? He's very helpful. Bener-bener kita liburannya nggak ada beban ya, kayak ya mau jalan ke sini sama teman kita ya udah, tapi kalau capek ya nggak usah. Pokoknya selera makannya juga sama, jadi nggak susah nyari tempat makan. Sangat membantu aku untuk apa ya bisa liburan backpackingan gitu. Jadi ya nggak ada sisi negatifnya sih, pas liburan malah kayak baik banget gitu, sangat helpful. Ya kalau sisi negatifnya nggak ada, sisi positifnya yang didapat mungkin apa nih, apa Omara lihat latihan? Sisi positifnya kita cocok di segala hal ya, dari obrolan kita bisa kayak stay di restoran sampai berjam-jam sampai lupa kayak ini tuh kita di Kamboja sama Bangkok sih kalau cuma mau ngobrol doang di Jakarta aja gitu. Tapi karena setiap diskusi sama Omara diskusinya selalu seru dan bisa diskusiin semua hal yang ada di hidup ini gitu ya. Jadi seneng banget liburan nggak berasa gitu. Jadi cocok di diskusinya, cara makan cocok, terus juga nggak ribet gitu, nggak ada itineraries yang harus dijalanin karena konsep liburan kita maunya relax dan chill gitu. Gimana komentar orang tua nih, papa, mama terutama tentang ini tentang Omara punya nama sendiri gitu. Orang papa mama. Aku yang nyoba. Senang banget mama papa support karena Omara juga orangnya baik banget. Jadi ya lancar-lancar aja sih. Kalau Omara sendiri tanggapan tentang orang tuanya? Oh sangat bahagia. Ini orang tua apa? Orang tuanya Prilly, dua-duanya orang tua. Oh ya aku bahagia, orang bahagia, semua orang bahagia di sekitarku dan ya itu menurutku anugerah yang lumayan bisa disyukuri sih, yang sangat bisa disyukuri lumayan. Cara mendekati Prilly seperti apa sih? Masalahnya kan banyak orang yang bertanya-tanya. Ini terakhir ya Omara harus berangkat. Cara gimana? Nggak ada. Jadi aku juga bingung kalau cara ngedeketin gimana, nggak tahu ya, karena kita temenan dulu, sharing dulu, terus tiba-tiba kayak cocok dan sama-sama single juga. Jadi ya kita tuh dulu pernah ngobrol ya sebenarnya. Yang penting kan orang kan menunjukkan ketulusan, kebaikan dan pemikiran otak gitu ya. Ketika semuanya itu cocok, cara baiknya cocok, cara pikiran otaknya cocok, cara ketulusannya cocok, ya pasti ujungnya akan dicocokkan gitu ya nggak sih? Tapi gitu sih. Kalau harapannya Prilly sendiri tentang hubungan kali ini, pasti kan udah memikirkan matang-matang ke depannya, punya pernikahan atau masih ingin romantis satu sama lain gini, seperti apa sih pengen? Mau ngomongin Salaya lagi? Atau kita lagi dengan launching. kebetulan kan kita baru ya, jadi kayak ya nikmatin aja, jalanin aja. Yang penting happy, hubungannya sehat, saling support. Aku akan selalu support Omara pun begitu. Jadi ya saling support aja dulu, ke depannya gimana kita tunggu jawaban yang di atas. Ya mencoba membuat masing-masing tersenyum besoknya lagi. Kalau misalnya kita tidak atau apa ya tetap jadi lebih tersenyum lebih lebar. Kemarin pada saat ke kampus kita naik transportasi publik ya? Iya. Ya, itu yang pilih kamu atau Prilly? Tuk-tuk maksudnya, kayak bajai gitu. Ya kita sih sama-sama suka naik tuk-tuk, karena kayak kapan lagi di Jakarta kan bajai udah nggak ada, jadi kayak seneng banget sih, jadi bisa kena angin-angin gitu. Terus juga karena kita juga perginya nggak jauh-jauh, paling kayak 10 menit perjalanan, 15 menit perjalanan, jadi kita naik tuk-tuk. Kalau nggak ya jalan kaki. Kalau nggak jalan kaki, jadi di sana benar jalan kaki terus sih. Kita di sana sehat banget loh, stepnya 15.000 per hari. Berarti bisa dibilang hobi kalian sama ya? Ya, Ya, betul. saya bilang sama.